membahas dan menjelaskan mengenai kasus Timur Timur, penentuan hasil sendiri versus integritas teritorial. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Irina Nurdika Nenggolan dengan NPM 2412011317. Nama saya Kristafri Nurwan dengan NPM 2412011222. Nama saya Melani Sinda Putri dengan NPM 2412011119. Halo guys, nama saya Aryan Syarif Pangestu dan NPM 2412011145. Sini teman saya. Nama saya Daniel Radistia dengan NPM 245201173. Nama saya Muhammad Akbar Putra Purisa dengan NPM 2412011111. Oke guys, dengan saya sendiri M. Aral Masur dengan NPM 2412109. Perkenalkan, nama saya Fidel Castro dan NPM 241221330. Perkenalkan, nama saya Mariko Manusia dengan NPM 2452011174. Ami sin mau bere, clamamos mau bere. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang dua hal. Yang pertama, kami akan membahas tentang bagaimana penerapan prinsip hak penentuan nasib sendiri dalam kasus Timur Timur pada saat sebelum dan juga sesudah masa referendum tahun 1999. Dan yang kedua, bagaimana penerapan prinsip integritas teritorial diuji dan juga dipertentangkan dengan prinsip hak penentuan nasib sendiri dalam penyelesaian kasus Timur Timur. Mari kita simak. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang dari kasus Timur Timur. Timur Timur ini adalah salah satu kasus paling ikonik ketika dua prinsip besar hukum internasional saling bertabrakan, hak penentuan nasib sendiri dan integritas teritorial negara. Kasus ini bukan hanya tentang perebutan wilayah, tetapi tentang identitas, sejarah kolonial, dan politik global yang sangat kompleks. Selama lebih dari 450 tahun, Timur Timur berada di bawah kekuasaan Portugis. Namun, ketika Portugal melawan pada tahun 1975, wilayah itu mengalami kekuasaan kelompok-kelompok lokal seperti Fretilin, UDT, dan Apoldeti saling berebut pengaruh memicu konflik internal. Di tengah kekacauan itu, Indonesia melakukan intervensi militer melalui operasi Seroja dengan alasan stabilitas ancaman komunisme dan keinginan sebagai kelompok di Timur Timur untuk bergabung dengan Indonesia. Pada tahun 1976, Indonesia mendeklarasikan bahwa Timur Timur menjadi provinsi yang ke-27 bagi Indonesia. Ini adalah soal integritas teritorial dan menjaga keamanan kawasan. Namun, PBB memiliki pandangan yang berbeda. PBB menyatakan bahwa integritas tersebut tidak sah karena dilakukan referendum yang bebas. Dunia internasional pun menilai bahwa rakyat Timur Timur masih memiliki hak menentukan nasib sendiri sesuai prinsip piagam PBB. Organisasi internasional seperti LSM Global, Gereja Katolik, dan negara seperti Amerika Serikat serta Inggris mulai memberikan tekanan besar terhadap Indonesia. Di era 1990-an, Indonesia menghadapi kritis keras terkait pelanggaran HAM di Timur Timur, timpangan ekonomi dan kurangnya representasi politik masyarakat lokal. Gelombang demokrasi internasional semakin memperkuat tuntunan agar rakyat Timur Timur diberi kesempatan memilih masa depan mereka sendiri. Setelah kejatuhan Orde Baru, Indonesia membuka pintu referendum di bawah pengawasan PBB. Hasilnya mengejutkan dunia. 78% rakyat Timur Timur memilih mereka menolak integrasi dengan Indonesia. Timur Leste resmi merdeka pada tahun 2002. Kasus ini menjadi contoh besar bahwa ketika hak penentuan nasib sendiri bertabrakan dengan integritas teritorial, hasil akhirnya sangat ditentukan oleh legitimasi internasional dan suara rakyat. Baik, selanjutnya apa sih teori yang cocok untuk kasus Timur Timur itu sendiri? Menurut saya pribadi dan menurut kami, teori yang cocok itu adalah teori positivisme. Kasus Timur Timur dinilai berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Teori ini berfokus pada hukum yang tertulis, bukan pertimbangan moral atau politik. Dalam hukum internasional, terutama di piagam PBB, sudah jelas disebutkan bahwa tiap bangsa punya hak untuk menentukan nasib mereka sendiri, atau sering kita sebut self-determination. Karena aturan ini berlaku secara resmi, Timur Leste memang punya dasar hukum untuk memutuskan
memutuskan apakah ingin tetap bersama Indonesia atau menjadi negara merdeka. Kemudian dari jurnal yang saya ambil, jurnal ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu menilai suatu peristiwa hanya dari aturan yang berlaku. Dengan pendekatan ini, proses menuju kemerdekaan Timor Leste dianggap sah karena sesuai dengan hukum internasional yang mengakui hak tersebut. Jadi menurut teori positivisme, kemerdekaan Timor Leste mendapat legitimasi karena seluruh prosesnya mengikuti aturan hukum internasional yang sudah ada. Selama sesuai dengan hukum tertulis, tindakan itu dinilai sah termasuk dalam kasus Timor Timur. Selanjutnya, perspektif politik beberapa negara. Dari sisi politik, saya mengambil 4 negara yang bersatu berperan, yaitu yang pertama Timor Timur sendiri. Masyarakat Timur Timur sejak awal memang tidak punya ikatan kuat dengan Indonesia. Secara sejarah dan budaya, mereka berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya. Mereka baru menjadi provinsi ke-27 setelah pendudukan tahun 1976. Jadi dorongan untuk mereka sebenarnya sudah lama dan punya ikatan sangat kuat. Yang kedua, Indonesia. Bagi Indonesia, Timur Timur awalnya dianggap bagian dari proses integrasi setelah masuk pada tahun 1976. Pemerintah ingin mempertahankan demi stabilitas dan persatuan nasional. Namun, tekanan internasional, konflik yang terus terjadi, dan tuntutan dari rakyat Timur sendiri membuat posisi Indonesia semakin sulit, dan akhirnya Indonesia setuju mengadakan referendum. Dan setelah mereka memilih merdeka, Indonesia menerima hasil tersebut dan mengakui kemerdekaan Timor Leste. Langkah ini juga diambil untuk menjaga hubungan internasional dan stabilitas kawasan. Yang ketiga, ada Portugal. Portugal mendukung kemerdekaan Timor Timur karena ingin memperbaiki citranya sebagai negara bekas penjajah. Negara itu ingin menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab terhadap bekas koloninya, apalagi sejarah mereka yang sudah terlihat. Jadi mendukung Timur Timur dianggap sebagai langkah untuk menjaga reputasi Portugal itu sendiri. Yang terakhir ada Australia. Australia punya kepentingan strategis di Timur Timur, terutama karena letaknya yang sangat dekat dan dianggap penting bagi stabilitas kawasan. Sejak referendum 1999, Australia aktif terlibat lewat hubungan politik dan pengiriman pasukan PBB. Banyak negara juga membuka kantor diplomatik di Dili, menunjukkan nilai strategis wilayah tersebut. Karena itu, Australia berkepentingan menjaga stabilitas dan pengaruhnya di wilayah Timur Timur. Timor Timur adalah koloni Portugal yang belum tuntas didekolonisasikan pada tahun 1974 sampai 1975. Hal ini karena adanya konflik antara Fretilin, Udayti, dan juga Apodeti. Namun, ketika Fretilin sudah memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia berusaha untuk menginvasi dan mengintegrasikan, namun ternyata PBB belum menyetujui karena sebagian besar rakyat belum bisa untuk melakukan penentuan nasib sendiri. Pada saat itu terjadi beberapa pelanggaran HAM dan menjadi adanya tekanan internasional. Salah satunya itu kasus Santa Cruz 1991. Namun pada tahun 1999 adanya referendum yang akhirnya sebagian besar masyarakat setuju untuk merdeka. Akhirnya pada saat itu PBB mengambil alih administrasi sampai akhirnya Timor Timur resmi untuk merdeka pada tanggal 20 Mei 2002. Kasus ini menegaskan bahwa self-determination dapat mengatasi territorial integrity dalam proses dekolonisasi. Setelah lebih dari 100 tahun hidup di bawah kendali Portugal, rakyat Timor Timur mulai membangun identitas politiknya sendiri. Fretilin muncul membawa suara kemerdekaan, menuntut hak paling dasar yang diakui hukum internasional, yaitu menentukan nasibnya sendiri. Gelombang itu akhirnya mencapai puncak pada referendum 1999. Suara rakyat jelas, yaitu mereka ingin menjadi bangsa yang merdeka. Indonesia masuk pada tahun 1975 dan menjadikan Timor Timur sebagai provinsi ke-27. Klaimnya sederhana, yaitu menjaga stabilitas setelah kekosongan Portugal. Di balik itu, Indonesia berpegang pada prinsip kedaulatan dan integritas teritorial. Namun, dunia luar memandang berbeda. Tidak ada proses self-determination yang resmi. Tekanan internasional terus meningkat sampai akhirnya Indonesia menyetujui referendum yang membawa Timor Timur keluar dari Republik. Meski sudah hengkang secara fisik sejak 1975, Portugal tetap memegang posisi resmi sebagai penguasa administrasi menurut hukum internasional. Mereka menolak integrasi tanpa persetujuan rakyat Timor Timur. Portugal membawa isu ini ke forum global, bahkan ke Mahkamah Internasional, menegaskan bahwa masa depan Timor Timur harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri.
Australia memainkan peran yang berubah-ubah. Awalnya mereka mengakui integrasi Indonesia dan bekerja sama lewat Timor Gap Treaty untuk eksplorasi minyak dan gas. Tapi setelah kekerasan pasca referendum 1999 mengguncang dunia, Australia berbalik arah. Mereka memimpin pasukan perdamaian Interfaith dan membantu menstabilkan Timor Timur hingga menuju kemerdekaan. PBB sejak awal menegaskan bahwa Timor Timur adalah wilayah yang belum menentukan nasibnya. Mereka menolak mengakui integrasi Indonesia. Ketika kekerasan pecah setelah referendum, PBB turun langsung lewat UNTAID membangun pemerintahan sementara dan fondasi negara baru. ICJ atau Mahkamah Internasional ikut menyumbang peran melalui kasus Portugal versus Australia, menegaskan bahwa hak menentukan nasib sendiri adalah hak universal yang mana semua negara harus menghormati. Di balik pertarungan negara, ada para pemain yang menjaga api perjuangan tetap menyala. Fretilin dan Valentin memimpin perlawanan bersenjata. CNRT di bawah Sanana Gusmao mempersatukan berbagai kelompok dan membawa suara rakyat ke panggung internasional. Organisasi HAM seperti Amnesty International and Human Rights Watch menyoroti pelanggaran yang terjadi mengunggah dunia. Gereja Katolik menjadi ruang perlindungan, suara moral dan penghubung solidaritas. Partai seperti ASDT dan Apodeti ikut membantu dinamika politik, satu mendorong kemerdekaan, satu lagi mendukung integrasi. Seluruh kekuatan ini bertemu dalam satu arus besar yang akhirnya menuntun Timor Timur menuju takdir barunya. Dari kolonialisme, konflik, diplomasi internasional, hingga referendum bersejarah. Perjalanan panjang itu melahirkan sebuah negara, yaitu Timor Leste. Bukti bahwa suara sebuah bangsa, meski tertindas, tetap bisa membuka jalannya. Baik, saya Dani Atala di sini akan menjelaskan tentang dokumen dan instrumen hukum internasional terkait di Timur Timur. Pertama itu ada perjanjian internasional. Di perjanjian internasional ada yang pertama perjanjian Indonesia dan Portugal di PBB tanggal 5 Mei 1999. Yang kedua itu ada Timor Gap Treaty Australia dan Indonesia di tahun 1989. Ketiga ada CMETS, yaitu Australia dan Timor Leste di 2006 dan diamandemen di 2018. Yang kedua itu adalah resolusi PBB. Nah, resolusi PBB ini ada yang pertama Dewan Keamanan PBB dari UNSC 384/1975 itu menegaskan hak self-determination. Timur Timur mendesak Indonesia untuk menarik pasukan. UNSC 389 di tahun 1976 mengulangi penegasan hak penentuan nasib sendiri. Di UNSC 1246 yaitu di tahun 1999 itu membentuk UNAMED. Dan yang kedua adalah Majelis Umum PBB, serangkaian resolusi yang secara konsisten menolak aneksasi dan menegaskan Timur Timur sebagai wilayah yang belum selesai dikolonisasi. Ketiga, putusan dan proses peradilan internasional. Yang pertama ada ICJ, menetapkan Portugal sebagai administrasi power, menegaskan self-determination sebagai hak erga omnes atau perkara tidak dapat diputus karena Indonesia tidak menjadi pihak. Yang kedua ada PCA, itu menghasilkan kesepakatan batas maritim baru, bukan putusan namun proses penyelesaian sengketa UNCLOS yang berperan penting bagi delimitasi Laut Timur. Yang keempat ada hukum kebiasaan internasional, yaitu ada self-determination, ada larangan penggunaan kekerasan, ada perlindungan HAM dan hukum humaniter. Yang kelima itu instrumen internasional tentang hak menentukan nasib sendiri. Di Piagam PBB pasal 1 Unggal 1514 dikolonisasi, 1541 opsi status wilayah, dan 2625 itu Friendly Relation Declaration. Nah, dokumen PBB lainnya itu laporan Sekjen PBB tahun 1999 dan laporan UNTAID 2000 sampai 2002 yang memuat kondisi keamanan, pelanggaran HAM, administrasi, transisi, dan persiapan menuju kemerdekaan. Baik, selanjutnya ada analisis permasalahan penelitian pertama. Arti hak penentuan nasib sendiri merupakan hak suatu bangsa atau masyarakat untuk menentukan bentuk negara, pemerintahan, arah politik, serta budaya mereka sendiri.
termasuk hak penduduk asli untuk mengatur kehidupan sosial politik mereka dalam suatu negara. Jadi, masyarakat itu bebas memilih masa depan politiknya tanpa paksaan dari negara lain. Selanjutnya ada penetapan suatu wilayah diatur dalam beberapa prinsip. Di antaranya ialah yang pertama, ada prinsip efektivitas. Jadi suatu wilayah dianggap milik negara jika negara tersebut benar-benar menerapkan dan menegakkan hukum di wilayah itu. Selanjutnya ada perolehan wilayah bisa terjadi melalui cara damai atau perjanjian atau kekerasan atau perang. Jadi prinsip ini menilai siapa yang secara nyata menguasai dan menjalankan pemerintahan di suatu wilayah. Selanjutnya ada prinsip uti possidetis. Negara baru biasanya memiliki batas wilayah sesuai batas yang dibuat negara kolonial. Namun, sering bermasalah karena batas kolonial tidak jelas atau kabur. Pilar batas hilang atau rusak, dibuat melalui pemaksaan oleh kolonial. Jadi, prinsip ini menjaga stabilitas batas, tapi sering menimbulkan sengketa karena warisan kolonial tidak akurat. Lalu peran hukum internasionalnya itu ada pertama, PBB melarang penggunaan kekerasan dalam perebutan wilayah. Hak penentuan nasib sendiri menjadi dasar hukum dalam pembentukan negara baru. Dasar hukum pentingnya yaitu ada resolusi PBB 1514, ada piagam PBB pasal 1 ayat 2, ada ICCPR pasal 1, ISCS pasal 1, deklarasi PBB tentang hak masyarakat atau penjelasan. Jadi hukum internasional itu memastikan kemerdekaan suatu bangsa harus berdasarkan pilihan rakyat, bukan kekuatan militer. Selanjutnya ada kasus Timor Leste. Timor Leste mengalami penjajahan panjang oleh Portugis, Belanda, lalu masuk wilayah Indonesia melalui Operasi Seroja 1975. Integrasi dilakukan melalui deklarasi Balibo tanpa referendum rakyat. Hal ini menimbulkan kritik dan tekanan internasional. Jadi karena tidak ada proses pemilihan nasib sendiri, dunia internasional menilai integrasi Timor Leste tidak sah secara prinsip self-determination. Proses referendum 1999, setelah reformasi, Indonesia menawarkan referendum kepada rakyat Timor Timur. PBB melalui UNAMED mengawasi proses pemungutan suara. Hasilnya 78,5% memilih merdeka, sementara 21,5% memilih otonomi khusus. Jadi inilah momen pertama rakyat Timor Leste menentukan masa depannya secara langsung dan hasilnya mayoritas memilih merdeka. Selanjutnya ada sengketa batas Republik Indonesia dengan Timor Leste. Penetapan batas menggunakan prinsip uti possidetis juris berdasarkan batas kolonial Belanda Portugis. Masalah muncul karena dokumen kolonial tidak jelas bila rusak atau dibuat dengan paksaan. Jadi warisan batas kolonial menyebabkan beberapa segmen perbatasan hingga kini sulit diselesaikan. Kesimpulan utamanya, hak penentuan nasib sendiri adalah hak fundamental suatu bangsa. Penetapan batas wilayah seharusnya berdasarkan hukum modern, bukan hanya warisan kolonial. Timor Leste menjadi contoh kuat bagaimana self-determination diterapkan secara nyata melalui referendum. Jadi, kasus Timor Leste menegaskan bahwa kehendak rakyat adalah faktor utama dalam menentukan status suatu wilayah secara sah menurut hukum internasional. Oke, selanjutnya itu adalah landasan teoritis dan praktik right of self-determination dalam perspektif teori kritis dan sosial ekonomi. Self-determination adalah suatu hak kelompok untuk menentukan nasib politik dan arah pembangunan mereka. Dalam teori modern, hak ini terbagi menjadi dua, yaitu internal, yaitu hak menjalankan otonomi, partisipasi politik, dan perlindungan budaya di dalam daerah. Serta eksternal, yaitu hak untuk memisahkan diri yang hanya berlaku dalam kondisi khusus seperti kolonialisme, pendudukan asing, atau pelanggaran HAM berat. Pemahaman masa kini menekankan bahwa self-determination bukan hak mutlak, tapi sangat bergantung pada konteks sejarah, hubungan kekuasaan, dan legitimasi internasional. Karena itu, pemisahan hanya dianggap sah sebagai langkah terakhir jika hak internal itu benar-benar tidak bisa dijamin. Dalam praktik internasional, penerapan self-determination sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan tingkat keterlibatan PBB. Timor Leste dan Kosovo menjadi contoh keberhasilan karena seadanya pelanggaran HAM serius dan dukungan internasional. Sebaliknya, beberapa klaim itu tidak diterima, seperti Papua Barat, karena komunitas internasional itu tetap mengakui integritas Indonesia dan tidak menganggap situasinya memenuhi syarat pemisahan secara remedial. Self-determination modern itu sangat bergantung pada mekanisme hukum yang sah, situasi HAM, legitimasi PBB, dan serta kesesuaian dengan prinsip integritas wilayah. Dalam konteks Indonesia, status Papua sudah dianggap secara hukum internasional karena Papera 1969 itu diterima oleh Majelis Umum PBB. Indonesia juga telah menyediakan jalur self-determination internal melalui otonomi khusus yang memberikan ruang politik, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat Papua. Prinsip uti possidetis juris semakin menguatkan posisi Indonesia karena batas warisan Hindia di Belanda itu diakui sebagai batas sah negara. Oleh karena itu, klaim pemisahan Papua itu tidak memperoleh dukungan dari internasional. Sekian, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. See you.